wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala khairan aw liyasmut. Wa qala aidan, qala khairan walau kana murran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan panjang umur. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, amin. Dan selawat serta salam mari kita lipat curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, berikut umatnya yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yang insya Allah mendapat pengakuan oleh beliau nanti di yaumil akhir. Nanti kita diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati para alim ulama, para tokoh, para sepuh yang dimuliakan Allah, dan juga pengurus DKM yang senantiasa bersemangat mengisi aktivitas Ramadan ini. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga adik-adik, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang kita sebut namanya dalam sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semakin sering kita mengucapkan sholawat Nabi sallallahu, Allah semakin mencintai kita, dan Nabi pun semakin menyayangi kita. Dan juga harapan Rasul kepada kita tentunya tidak hanya sekedar menyebut salawat sebanyak-banyaknya, tapi juga beliau berharap agar kita juga mengikuti perilaku beliau, ya, sikap beliau, tindakan beliau, aktivitas beliau, mestinya kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, istilah-istilah pada zaman Nabi kita kenal, ada negeri Mekah, ada negeri Madinah, ada para sahabat, kemudian ada istilah hijrah, dan juga ada istilah yang lainnya. Nah, sepanjang hidup beliau dedikasikan untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran kepada sebanyak-banyak umat. Nah, juga apa harapan Rasul terhadap kita? Rasul wafat sudah beratus-ratus abad yang lalu. Mungkin waktu wafatnya Rasul, Indonesia ini belum ada penghuninya, ya. Tapi bila beliau sudah berharap, ya, kepada kita, harapan beliau kepada umatnya, mungkin juga beliau udah tahu, ya, bahwa umatnya ini akan begitu banyak tantangan dan rintangan untuk memuliakan agama Allah seperti yang beliau lakukan, ya. Apa harapan beliau terhadap
jamaah Masjid Al Barokah ya khususnya, agar jamaah Al Barokah menjadi jamaah yang paling bahagia dan paling hebat dengan menggunakan Al-Quran. Beliau berharap seperti itu, Pak, agar umatnya ini menjadi hebat ya. Apa hebatnya? Ya rajin ibadahnya ya. Wa ilal haudi fi waridin wa ilal jannati dakhilin ya. Bisa mewujudkan suasana jannah di kehidupan kita di alam dunia ya. Wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin, kemudian terhindar dari hal-hal yang menyedihkan ya. Apa yang menyedihkan? Banyak ya, musibah, bala bencana, banjir, gempa, apalagi longsor, gunung meletus ya. Itu diharapkan oleh beliau agar kita terhindar ya dari minan nari najin, dari hal-hal yang menyedihkan yang membuat kita celaka. Kemudian apalagi? Wa ala sariril karomati qaidin, dan kita duduk di atas permadani yang seperti ini yang kita miliki ini, Pak Bu, tebel ya, bersih ya Pak Bu, bersih nggak Bu? Bersih. Karpetnya Bu, bersih. Wangi nggak Bu? Wangi, alhamdulillah tuh ya. Kita berharap Masjid Al Barokah ini menjadi masjid terbaik se-Cirebon ya. Nomor 1 urutannya. Kenapa terbaik di Cirebon? Kenapa? Karena ada Pak Beb ya, ada Pak Gun, ada Pak Didi, semuanya yang rupawan, yang cerdas, apalagi yang perkasa ya, ibunya cantik-cantik ya. Ya Bu, udah beli baju baru Bu? Bentar lagi lebaran ya Bu. Mau di online apa offline Bu? Kalau di Matahari kayaknya kalau sudah tanggal segini naik harganya ya Bu ya. Ya. Yaitu wabin sundusi wa istiabrok wa dibaji mutalabisin ya. Apalagi wamin labani wa salim musofan saribin ya, minum makanan yang nikmat. Tadi pakai apa Bu? Bukannya Bu? Nasi. Jangan kekenyangan Bu, nanti ngantuk ya. Nanti disambung di babak kedua ya, setelah tarawih nanti ya. Mubin to'amil jannati akilin, itu yang diharapkan oleh Rasul ya, agar ya Pak baik ya, kita memiliki masjid terbaik se-Cirebon ya Pak baik, bahkan se-Indonesia. Bisa Pak baik? Insya Allah ya. Insya Allah bisa kita hebatkan NKRI melalui Masjid Al Barokah. Bisa nggak Bu? Insya Allah bisa. Karena apa Bu? Ayo, kenapa kita yakin kita bisa Bu? Pak, karena Allah, karena ada Quran. Kalau Ibu semakin kuat imannya, waja'alna bil imani kamilin, kalau iman kita sempurna dan juga mau patuh terhadap Allah ya, tadarusnya istiqomah ya. Yang berat itu istiqomah, yang ringan itu istirahat. Jadi kalau bapak-bapak yang saya perhatikan rajin sekali ya tadarusnya pada asar tuh, insya Allah itu sudah merupakan cikal bakal ya, bahwa
Masjid Al-Baqarah menjadi masjid terbaik se-Indonesia, ya, bisa mengalahkan masjid lainnya, ya. Yang Masjid At-Taqwa bisa kalah nggak, Bu? Insya bisa. Ya. Masjid Jogokarian juga ya Pak Didi ya. Insya Allah bisa. Karena kita punya Quran, kita punya Allah. Kok nggak yakin? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya tidak panjang lebar ya, kurang lebih 15 menit ya. Karena memang nanti ibu-ibu juga harus melaksanakan tarawih ya. Terus selanjutnya ya 5 menit lagi. Masih semangat Bu? Masih 5 menit lagi ya Bu. Qala khairan walau kana murran. Ini hadis yang artinya berkatalah baik walau pahit, ya. Berkatalah benar walau pahit, ya. Tapi jamu, ya, pahitnya itu seperti jamu, bisa menyehatkan kita. Innama anta munziru may yaghshaha. Sesungguhnya kita ya motivasi para tausiah, para mubalik itu adalah menyampaikan kebenaran kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah, ya, yang takut kepada ghufratan min ghufarin niron, ya, yang takut nanti liang lahatnya seperti kubangan api neraka, ya, dan ingin menjadi tempat berpulang kita, ingin menjadi rodatan min riyadil jinan, ya, seperti taman-taman surga, ya. Nah, saya memetik satu ayat di dalam surat Yasin berbunyi, wa ma alamnahu syikra wa man yambagilah in huwa illa zikru wa qur'anun mubin, ya. Sesungguhnya Quran itu bukan syair, ya. Apa itu syair? Syair itu kalimat yang ada pada puisi, ya, atau ada pada lagu, ya. Ada pada puisi. Apa puisi misalnya, ya? Karya Khairul Anwar, ya. Aku kalau sampai waktuku. Nah, itu puisi, Bu. Nah, Quran itu bukan seperti itu, ya. Dan juga bukan kalimat-kalimat dalam syair lagu, ya. Tapi Allah bilang Quran itu wa ma alamnahu syikra wa ma yambagilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Quran itu adalah pengingat, Bu, peringatan. Wa qur'anun mubin, dan tuntunan-tuntunan yang menjelaskan di dalamnya, ya. Ya. Jadi peringatan, Bu. Jadi kalau misalnya kita malas, ya, kalau kita ngerti Quran, Bu, hilang malasnya, Bu. Tapi syaratnya harus ngerti Quran, karena di dalam Quran tuh ada reward sama punishment, ya, ada penghargaan Allah dan hukuman Allah. Apa itu rewardnya? Surga. Apa ancaman Allah? Yaitu neraka, ya. Berarti Qurannya harus kita mengerti, Bu, ya. Jadi harus sering-sering juga Ibu Bapak, ya, baca Quran dengan terjemahnya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah kurang lebih 15 menit, saya cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq wa ilaihi muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu sunatan tarawih raka'atan hijaini rahimahullah.